Absen dulu ya. Mohon selama sesi ini teman-teman boleh mengaktifkan kameranya supaya terlihat ya, karena kan ini kita topiknya soal mata ya, supaya kita juga ingin melihat gimana mata kalian fokus sama materi kali ini, fokus sama sharing kali ini dan fokus di acara ini. Tapi kalau misalnya lagi sakit, lagi nggak enak badan, boleh ya di off cam, kan izin dulu boleh ke wali kelasnya. Oke, sebelumnya boleh di absen dulu ya. Kelas 71 mana suaranya? Kelas 71 boleh bilang hadir gitu ya. Kelas 71 mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir. Ini terdengar ya 71. Oke, kelas 72 mana suaranya? Hadir, Pak. Mantap ya. Kelas 73 mana suaranya? Hadir, Pak. Waduh, satu orang. Hadir. Ulangi lagi. Kelas 73 mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Itu kayaknya satu Zoom barengan tuh ya. Oke, kelas 74 mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir, Oke ya, disambung sama yang lain. Oke, kelas 75 mana suaranya? Hadir, Mantap. Oke, kelas 7 sudah semua. Kelas 8, ayo sebagai kakak kelas gak mau kalah. Kelas 81 mana suaranya? Hadir, Pak. Waduh, ulangi lagi ya. Diulangi lagi. Ini kelas 81, jangan biarkan temanmu kesepian bilang hadir ya. Ayo tunjukkan lagi. Kelas 81 mana suaranya? Hadir, Pak. Nah, oke gitu ya. Bagus, mendukung. Kelas 82 mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, nyambung ya. Hadir Pak. Baru 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. Oke. Kelas 83 mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap Hadir, ya. Pak. Mantap, disambung sama sisa-sisanya. Kelas 84. Hadir, Pak. Oke, mantap. Kelas 85. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bersuara supaya bersemangat. Kan ngantuk-ngantuk gitu harus banyak gerak ya. Hadir, Oke. Pak. Kelas 86. Hadir. Ya, ramai-ramai ya. Oke. Nah, terakhir ini pamungkas ya, to the bone ya. Jadi yang kelas 9 ini karena kalian adalah pamungkas yang terakhir dan sebentar lagi akan melewati masa-masa ujian sekolah dan mengakhiri sekolah. Jangan mau kalah semangatnya. Mana kelas 91? Hadir, Pak. Oke ya. Mantap. Kelas 92. Hadir. Hadir, Pak. Oke, kelas 93. Hadir. Satu orang. Ayo, jangan kalah semangat. 93. Oke, ya. Kelas 94. Hadir. Mantap. Terakhir kelas 95. Hadir. Oke. Bapak Ibu guru yang hebat. Hadir, Bapak. Hadir. Terakhir saya belum menyapa juga yang ada di asrama. Yang ada di asrama. Oh, hadir. Oh, hadir. Oke, boleh kasih reaksi buat kita semua, baik teman-teman semua. Hadir. Oke ya. Wah, sudah tidak sabar nih ya. Sudah terpantau 243 peserta. Luar biasa. Hari ini kita bekerja sama dengan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Nah, diawali kita akan sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadli. Silakan, selamat mendengarkan dan menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa ahharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjari lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bigaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadli Nur Andrea, kelas 71 yang membacakan Quran Surat An-Nazi'at. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengarkan ya tilawah Quran dan menjadi berkah buat kita semua mengawali kegiatan kali ini. Berikutnya ada sambutan dari Bapak Kepala SMP Darul Hikam, Bapak kita, Bapak Yudianto SS. Kepada Bapak Yudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang membuatnya kita bisa berada dan bertatap muka walaupun secara maya ya di kesempatan kali ini dalam kegiatan BLA SMP Darul Hikam Goes to Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Pertama-tama izinkan saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara online mengikuti Zoom karena ada kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang telah sudi bekerja sama dengan kami SMP Darul Hikam dalam kegiatan BELA ini. Alhamdulillah kesempatan yang sangat langka dan kami yakin pada kesempatan ini akan banyak informasi yang bisa disampaikan oleh Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung. Dalam hal ini dari narasumber yang sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mayang Rini SPMK MSC yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan siswa patriot-patriot SMP Darul Hikam kelas 7, 8, dan 9 yang sudah hadir pada kesempatan ini. Walaupun secara online, tapi insya Allah informasi yang bisa disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa sangat bermanfaat. Perlu dikuatkan oleh semuanya bahwa ketika kita bicara mata, maka mata menjadi salah satu panca indera yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, pada BLA SMP Darul Hikam kali ini, walaupun secara online, kita mengambil judul Edukasi Kesehatan Mata di Era Digital. Dan ini sangat-sangat pas sekali ketika kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Cicendo Bandung, tepatnya adalah Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung. Kita akan sama-sama belajar, menggali, lalu nanti mencari solusi dan tips ya bagaimana Nah, ketemu lagi ya sama Pak Fikri. Oke. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Yudi atas sambutannya yang telah memberikan kita semangat untuk mengikuti agenda BLA hari ini. Insya Allah edukasinya tentang kesehatan mata ini sangat penting ya. Bagi kita nih ya selama pandemi itu berapa jam coba? Coba tulis di kolom chat. Sehari berapa jam lihat layar HP, laptop, TV? Coba. Boleh dong di kolom chat ya. Berapa jam kalian melihat HP, laptop, TV dalam satu hari? Coba kita lihat ya. Di Zoom-nya nih. Boleh di kolom chat tulis ya. Oh, nggak usah malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi berapa jam dalam sehari? Oke, ini ada nih dari 72 Alvino.
6 jam Pak. Oke, 6 jam ya. Wah, gimana tuh ya, nanti akan dibedah tuh sama Dokter Mayang ya. 6 jam sehari itu seperti apa ya nantinya. Berikutnya, oke. Lihat lagi chatnya sudah ada nih ya. Tadi ada dari Alvino, kemudian kita lihat lagi, oke, dari LC, oke, 71. 7 jam lebih Pak. Wah, Siva 71, 7 jam mungkin. 6 jam, Wafi, Kenan, Hamadanis 8 jam. Wah, kayak Bitri 8, kurang lebih 8 jam. Campuran Pak, bukan HP laptop atau TV doang. Oh, campuran ya. Oke. Terus oke, wah rata-rata wah ini ada 10 sampai 11 jam ya. Masalah Zahra, nanti kita bisa sharing ya. Zahra seharian Pak tanpa istirahat. Wah, ini sebuah fakta ya. Damar lebih dari 0. Ya iya tuh Damar ya, lebih dari 0 ya. Oke, 9 sampai 10 jam. Oke, nah ini karena banyak banget yang komentar berapa jamnya, sudah menuliskan waktu-waktunya, jadi nanti bisa langsung dicek ya seperti apa penjelasannya dari Dokter Mayang hari ini ya. Tapi sebelum mulai Pak Fikri ingin ngajak main dulu semuanya ya. Mainnya sebentar aja, nama permainannya adalah I get it ya, I get it. Jadi kalian akan diinstruksikan mencari sebuah barang. Barangnya itu ada clue-nya. Contoh misalnya Pak Fikri bilang, silahkan cari benda yang bentuknya bulat. Nah, teman-teman yang ada di kelas, yang ada di kamar, yang ada di ruangan, cari tuh barang yang bentuknya bulat berarti ya. Menyesuaikan aja sama clue-nya. Siap semuanya? Siap, Pak. Siap, ya. Oke, ini suka dimainin di kelas ya biasanya. Oke. Kalau siap, oke. Sekarang silahkan kalian cari. Kalau udah ketemu langsung ya liatin ke layar di rumah ya, di Zoom-nya diliatin. Saya dapat itu, I get it. Siap ya? Oke. Silakan cari benda yang bentuknya kotak. Oke, kita lihat siapa yang mencari barang duluan. Kotak. Oke, kita lihat yang bentuknya kotak ya. Oke, kotak ya. Tidak ada lihat. Oke, ada Adlina ya. Adlina itu apa Adlina? Buku tulis, oke. Oh, Raisa itu Uno Stako ya. Oh, iya, suka main Uno ya. Siapa lagi nih? Oh, Salma, Cepuk ya. Cepuk. Oke, apa lagi? Fadli itu apa Fadli? Apakah kotak tisu? Mos? Enggak, ini kotak webcam. Oh, kotak webcam. Oh, berarti ini apik ya. Kayaknya Fadli beres Zoom tuh webcamnya dibersihin dulu, masukin lagi kotaknya gitu ya. Zaki, apa itu Zaki? Enggak apa. Oh, HP ya. Oh, salah ya. Oke, baik, itu yang pertama gampang. Sekarang yang kedua, kita ada tiga kali ya. Yang kedua silakan cari benda yang berwarna hitam. Benda berwarna hitam. Oke, kita lihat siapa yang duluan. Kita lihat, oh ada Muhammad Damar. Damar AT kelas 86. Itu apa Damar? Capture card Pak, buat ngerekam. Oh, buat ngerekam. Apa, Oke. kayak Siap, yang pertama tuh. Terus ini ada Hanif Ajmal. Itu apa Hanif? Kotak pensil, Pak. Kotak pensil, oke. Terus ada, oke kita lihat lagi. Coba boleh slide-nya digeser Pak. Oke, kita lihat lagi siap. Oke, wah ada gunting ternyata ya. Wah ada pulpen, apalagi ada HP. Ada juga memory card. Oh tuh Bu Nurti, apa Bu Nurti Bu? Kayaknya semuanya yang warna hitam diangkat Bu ya. Itu headphone, terus kresek. Masya Allah ya Bu Nurti. Bu Nurti menang nih ya. Oke. Ya yang terakhir sebelum kita akan masuk ke sesi intinya. Silakan cari benda yang huruf depannya R. Silakan cari benda yang huruf depannya R. Apa ya? Benda apa ya? Huruf depannya R. Kita lihat siapa yang duluan. Huruf depannya R. Ayo lihat. Oke, Jafar. Jafar apa itu Jafar? Apa Jafar nggak kedengeran? Oke, Rubik ya. Wah, Jafar pertama nih, Rubik. Yang lainnya oke, belum kelihatan lagi ya. Boleh next Pak, barangkali belum kelihatan ya yang oke. Atau nyari-nyari. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih yuk. Boleh kasih aplaus buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, tanpa panjang lebar kita akan menyaksikan ya sebuah hal yang sangat penting dan tapi dikemas dengan santai. Jadi teman-teman boleh nanti akan bertanya dan sebagainya. Nah, untuk sesi ini akan langsung dipandu oleh guru kita ya. Guru siapa coba kira-kira ada yang bisa tebak? Terus di kolom chat kira-kira siapa nama guru yang akan memandu jalannya talk show hari ini? Coba siapa? Kita lihat di kolom chat ya.
Bu siapa namanya ya? Bu Arum. Oh, ini anaknya langsung chat ya. Aisyah 73. Oke, Bu Arum. Oke, panjang lebar. Bu Arum boleh maju ke depan, silakan. Silakan pada Bu Arum, boleh silakan maju ke depan ya. Teman-teman boleh kasih aplaus di rumah ya buat Bu Arum. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah ini sekarang siswanya ya. Kalau siswanya ini kayaknya udah nggak asing ya. Yang biasa untuk memberikan motivasi atau lebih kepada public speaking dari kalangan siswa. Coba tebak siapa namanya? Kak Fauzan. Wah, ini Fauzan. Oh, ini pertama yang jawabnya Fauzan 74 menjawab Kak Fauzan ya. Sama-sama Fauzan berarti sehati ya. Oke. Kak Fauzan banyak banget ya. Oke, tanpa banyak lebar kita panggilkan Kak Fauzan, silakan maju untuk ke depan ya. Baik. Nah, sekarang ini adalah gestar kitanya ya. Sebenarnya gestar karena kita juga tamu di sini ya, tapi ini adalah seorang profesional, seorang ahli yang tentunya sayang banget kalau teman-teman ngelewatin kesempatan ini buat bertanya, buat mendengarkan ilmu-ilmu yang di-sharingkan oleh dokter hari ini. Siapa beliau nanti akan dikenalkan. Nah, kita langsung saja sambut Dokter Mayang Rini. Kepada Dokter Mayang dipersilahkan. Ya, untuk sesi ini akan langsung dipandu oleh Ibu Susanti Ningrum, SPD. Kepada Bu Arum dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Fikri. Oke, yang untuk yang di rumah kita beri salam dulu ya Fauzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar yang di rumah? Bapak Ibu wali kelas dan patriot SMP Darul Hikam, kita sebutnya karena kita sedang berkunjung di Pusat Mata Nasional, kita sebutnya sahabat mata ya. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kemudian sudah makan siang, jam segini sih biasanya ngantuk ya Jan ya. Jadi mudah-mudahan pemaparan yang kita nanti Dokter Mayang sampaikan itu bisa diterima dengan baik ya dan diaplikasikan dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung. Walaupun biasanya ketika BLA kita mengunjungi langsung tempatnya ya, karena masih pandemi, jadi yang di rumah, patriot yang sahabat mata di rumah itu bisa mengikuti secara virtual. Nah, kenapa sih kita bahas mata kali ini? Kenapa Jan kira-kira? Karena pandemi jadi banyak yang minus kali ya. Oke. Mungkin Fauzan juga salah satu tipe yang ketika pandemi hiburannya main game ya, Jan ya? Oke. Soalnya nggak ada lagi. Oke, katanya nggak ada lagi. Betul. Pembelajaran di SMP Darul Hikam juga lewat Zoom ya karena hibrid. Jadi sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Dan akhirnya menuntut kita mau nggak mau harus menatap layar lumayan lama ya Zan ya. Kemudian setelah beres pembelajaran juga ya gitu cari hiburannya scrolling medsos ya. Kemudian nonton, main game gitu ya. Padahal mata itu adalah jendela dunia ya Jan ya. 80% informasi yang kita terima itu lewat mata. Sisanya 20% itu lewat organ lain. Nah, oleh karena itu kita harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan mata. Nanti gimana caranya? Sudah bersama dengan kita narasumber yang hebat, luar biasa, Dr. Mayang Rini, spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Cicendo. Nah, kita kenal lebih dalam dulu yuk dengan narasumber kita. Nah, untuk CV-nya itu akan dibacakan oleh Fauzan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzanur Rahman. Dan kali ini aku bakal bacain CV dari pemateri kita hari ini. Nama Dr. Mayang Rini, lahir di Bandung tanggal 7 Juni tahun 1976, spesialis oftalmologi. Kemudian educational background-nya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, program spesialisasi ilmu kesehatan mata 2001 sampai 2007, kemudian London School Hygiene and Tropical Medicine, Master in Community Eye Health tahun 2005 sampai 2006. Kemudian working experience-nya dokter PTT program spesialis di NTB 2008 sampai 2009. Kemudian staff oftalmologi komunitas PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung tahun 2009 sampai sekarang.
Oke, sudah kenal ya dengan narasumber kita kali ini, luar biasa pengalaman beliau. Jadi sudah expert emang di bidangnya, di bidang mata. Nanti ketika Dokter Mayang menyampaikan materi, silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau raise hand. Jadi silahkan dari sekarang nih dipikirkan pertanyaan apa nih kira-kira yang mau disampaikan ya. Oke, kepada tidak berlama-lama kepada Dokter Mayang untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian berlanjut di otak bagian penglihatan. Slide. Nah, lapisan bening dan selaput lendir mata itu berfungsi untuk menjaga supaya mata kita tetap normal. Kita dianugerahi air mata. Nah, di air mata itu fungsinya luar biasa. Jadi selain sebagai pelumas, dia menyediakan oksigen supaya menjaga kornea mata kita tetap bening. Kemudian ada antibakteri yang sudah ada di air mata-mata kita itu. Kemudian air mata juga bagian yang penting untuk proses penglihatan. Slide. Nah, tadi bagian putih mata kita atau yang disebut dengan sklera, ketika lahir, bayi baru lahir itu kebanyakan dia kan putih ya. Kemudian sejalan dengan proses penambahan usia, kadang-kadang terlihat lebih kuning, tapi kuningnya bukan penyakit kayak kena hepatitis gitu ya. Kuningnya karena adanya penimbunan lemak. Right? Nah, ini gambaran singkat ya, bahwa yang namanya kita proses melihat itu membutuhkan bola mata, kemudian ada saraf, sarafnya berjalan di dalam kepala, dan akhirnya berujung di ini, otak penglihatan. Otak penglihatan tuh di kepala tuh di bagian belakang. Ya. Slide. Mata kita itu merupakan organ yang sangat rumit, kemudian struktur yang masuk ke dalam sistem persarafan dan pembuluh darah. Jadi kadang-kadang ada penyakit-penyakit lain di badan itu efeknya ke mata juga. Misalnya yang sering penyakit gula atau diabetes, kemudian darah tinggi. Kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol, itu bisa kena ke mata juga. Nah, tadi Bu Arum sudah sampaikan, lebih dari 80% pengalaman panca indera kita itu didapatkan melalui penglihatan. Slide. Nah, penglihatan itu tidak hanya fungsinya untuk kita melihat, membaca huruf ya. Barangkali kalian, nah, Adek pernah kacamata ya, dicek kan? Nah, dicek membaca huruf, tapi ada fungsi penglihatan lain yang dilakukan oleh mata kita. Penglihatan warna. Nah, nanti kalian kalau udah SMA mau ke universitas suka dicek ya, nanti pakai lempeng untuk cek buta warna. Kemudian ada penglihatan pinggir. Jadi kita kalau lihat ke depan ada orang di samping itu kita masih bisa lihat ya, karena ada fungsi penglihatan pinggir. Nah, kemudian penting bahwa kita memiliki dua mata. Karena dengan adanya dua mata itu penting untuk melihat jarak dan kecepatan suatu objek. Kemudian yang terakhir ada penglihatan namanya penglihatan kontras. Ini untuk membedakan suatu objek dari latar belakangnya.
penting terutama saat kita misalnya orang nyetir pada malam hari ketika cahaya sudah menjadi lebih redup. Slide. Nah ini ya, ini yang sering nih karena sekarang era digital ya, timbul yang namanya kalau bahasa awamnya memang mata rabun. Nah kita lihat bola mata itu ada bisa diukur panjangnya tuh dari kornea sampai saraf yang paling belakang. Nah, normalnya itu 18 sampai 23 atau 24 mm. Kenapa sih orang bisa rabun? Nah, kebanyakan itu karena faktor keturunan. Kemudian ada faktor ras, di mana memang orang Asia itu banyak menderita mata minus dibanding ras yang lain. Terkait dengan pandemi ini, diperkirakan akan ada nih 312 juta anak usia kurang dari 19 tahun. Tapi ini di dunia ya. Dengan kondisi mata menjadi minus. Dan kalau tidak salah kondisi ini akan meningkat menuju tahun 2030. Slide. Jika mata minus itu berkembang sebelum usia 10 tahun, maka semakin tumbuh anak itu ada risiko pertambahan minus sebesar 6 atau lebih. Penyebab bertambahnya mata minus katanya sampai saat ini tuh tidak diketahui dengan jelas. Tetapi hidup di kota dan meningkatnya bekerja dengan jarak dekat itu diduga sangat berpengaruh. Slide. Nah ini sekilas mata minus. Mata minus itu kebanyakan itu bola matanya lebih panjang dari 24 mili. Sehingga kalau kita melihat benda, ketika mata kita beristirahat, istirahat tuh melihat lebih dari 6 meter ya. Itu bayangannya jatuh di depan saraf. Nah, objek ini terlihat buram, tetapi ketika benda itu didekatkan, itu tidak ada masalah. Jadi melihat dekatnya itu baik ya, baik-baik saja. Biasanya miop itu derajatnya ringan sampai sedang. Nah, jadi minus itu kalau minusnya 0 sampai 3 itu minusnya disebut ringan. 3 sampai 6 minus sedang, yang di atas 6 itu yang disebut dengan minus tinggi. Miop itu akan bertambah selama pertumbuhan dan nanti kebanyakan ketika pertumbuhan sudah berhenti umur 18 tahun akan kebanyakan menjadi stabil harusnya. Sehingga ada pertimbangan kalau misalnya nanti mau kalian tahu ya barangkali untuk supaya nggak pakai kacamata, ada pernah dengar barangkali tentang lasik di laser gitu matanya, itu ada syaratnya, salah satunya sudah berusia minimal 18 tahun. Karena dianggap pertumbuhannya harusnya sudah berhenti. Karena kan orang kalau mau dilasik kan udahnya pengennya nggak pakai kacamata lagi kan ya, begitu. Ya. Slide. Nah, tadi sudah dibahas penyebab utamanya keturunan, pekerjaan dekat, tinggal di perkotaan. Nah, ini ada penelitian katanya nih, makanan yang mengandung lemak dan kolesterol berhubungan dengan meningkatnya panjang bola mata. Gitu ya. Selain tidak baik juga ya kalau berlebihan untuk kesehatan badan kita nih. Nah, gejalanya seperti apa? Buram bila melihat jauh, tapi melihat dekat bisa. Membaca atau melihat TV harus dalam jarak dekat. Nah, ini penting nih. Anak-anak itu kebanyakan kalau dia ada keluhan, belum bisa mengekspresikan keluhannya kepada orang tua ya. Nah, ketika tidak dalam masa pandemi, itu kami dokter banyak menerima anak-anak dengan keluhan buram ini dari katanya laporan dari bu guru, dari gurunya. Jadi melihat kalau di sekolah teh mungkin ketika duduk di belakang mungkin nih lebih banyak mengobrol. Bisa jadi karena dia tidak melihat ke papan tulis. Nah itu bisa. Terus kalau di rumah, kalau nonton TV, kenapa deket lihatnya? Nah itu jangan dimarahin. Mungkin dia melihat dekat itu karena nggak jelas. Jadi harus diperiksakan, barangkali sudah ada buram ya. Kemudian memincingkan mata jika melihat jauh. Karena dengan memincingkan mata itu bayangan menjadi lebih fokus. Dan bayangan yang tadinya di depan saraf jadi pas di saraf dan lihatnya menjadi jelas. Slide. Nah, bagaimana koreksinya? Nah tidak ada jalan lain. Harus pakai kacamata ya. Kacamatanya lensa negatif. Ada enggak pilihan lainnya? Nah ini bisa pakai lensa kontak, tapi harus dilihat
apakah anak itu sudah bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan penggunaan lensa kontak. Karena kan kalau lensa kontak itu dia nempel ke kornea mata kita. Kalau perawatannya tidak benar, yang paling bahaya itu risiko infeksi. Kalau sudah kena infeksi dan cukup parah, itu sampai kejadian ada pasien itu bola matanya sampai harus dibuang gitu ya, karena infeksinya cukup berat. Ini penting nih, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah, nah ini sebenarnya belum ada pencegahan yang efektif untuk istilahnya miopia namanya ya, rabun jauh ini. Nah, diduga karena melihat dekat yang sangat lama, jadi kalau kita melihat dekat itu, ada otot di dalam mata, dia bekerja terus si otot ini. Sehingga dia menyebabkan panjang bola mata menjadi panjang dan timbul mata minus ini. Kemudian obat-obatan atau metode lain sampai sekarang masih dalam penelitian ya. Katanya belum ada obat yang terbukti bisa menyembuhkan. Kemudian ini katanya harus banyak beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari melihat dekat terus. Seperti itu ya. Slide. Nah, ada lagi namanya selain mata minus, ada mata plus. Jadi mata plus juga bisa terjadi pada anak-anak, tidak hanya milik orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas. Nah, bila terjadi mata plus pada anak-anak, ini lebih berbahaya sebenarnya dari mata minus. Kenapa? Mata plus ini, kebalikan mata minus, bola matanya masih pendek. Orang dengan mata plus tidak pernah melihat jelas. Karena ketika melihat jauh, itu bayangan bendanya jatuh di belakang saraf. Ketika si benda itu didekatkan, semakin jauh bayangannya jatuh di belakang saraf. Jadi mata plus ini nggak pernah lihat jelas. Nah, ini lebih berbahaya daripada mata minus. Ini juga sama, koreksinya harus pakai kacamata juga. Tapi kacamata lensa positif gitu. Ya, berikutnya. Nah, ada lagi ini kalau bahasa awamnya itu mata silindris. Mata silindris ini terjadi karena kebanyakan bentuk dari kornea atau selaput bening mata. Jadi bentuknya itu tidak mulus. Kayak anggaplah kayak bola kemudian dibagi dua. Nah, tidak mulus seperti itu. Ada bagian yang benjol istilahnya mungkin ya. Nah, kondisi ini juga sama, dia akan menyebabkan penglihatan menjadi lebih buram. Nah, seringkali memang kondisi mata silindris ini barengan dengan mata minus gitu, koreksi itunya kejadiannya. Nah, ini bisa pakai kacamata sama lensa kontak juga bisa kalau anaknya sudah cukup besar. Kemudian nanti setelah 18 tahun bisa di lasik sama ya. Nah, ini bahayanya mata rabun itu kalau nggak dikasih kacamata bisa menyebabkan yang namanya lazy eyes, mata malas. Mata malas itu apa? Suatu kondisi bola mata kita bagus, tapi dipakai kacamata nggak bisa lihat maksimal. Nah, ini bisa dikoreksi bila kejadiannya sebelum usia 10 sampai 12 tahun, begitu ya. Kondisi mata minus yang berbahaya harus dikoreksi itu minus bila lebih dari 3, plus bila lebih dari 1,5, dan silindris lebih dari 1,5. Ada perbedaan penggunaan kacamata pada anak. Nah, kalau anak itu kacamatanya harus dipakai terus, kecuali tidur sama mandi. Karena dia lagi pertumbuhan, supaya otak penglihatannya berkembang secara maksimal. Nah, ini yang penting ya. Ada posisi yang baik nih, kalian kan di depan komputer. Ini ada posisi namanya posisi ergonomis di depan komputer. Nih, pandangan sejajar dengan layar monitor. Jaraknya bisa 50 sampai 100 cm. Duduk tegak menggunakan kursi yang nyaman. Jadi kan kalian tadi ada yang bilang 7 jam, 10 jam gitu ya depan komputer. Kalau nggak istirahat dan kursinya nggak nyaman, nanti leher kalian bisa sakit. Kemudian yang sering dikeluhkan pusing, ya. Siku rileks terbuka membentuk huruf L. Nah, letakkan kaki sejajar dan menapak kepada lantai ya. Jangan duduk terlalu lama, sekali-sekali senam sedikit nih. Regangkan otot secara rutin. Kemudian slide. Nah ini. Menjaga kesehatan mata saat menggunakan gawai. Kurangi tingkat kecerahan layar. Gunakan maksimal 2 jam dengan jarak minimal 40 sampai 50 cm.
Setiap 20 menit menatap komputer atau smartphone, istirahatkan mata selama 20 detik. Dan lihat benda yang jauh-jauh. Kenapa? Supaya matanya tadi istirahat. Jadi otot mata ketika melihat dekat itu diistirahatkan. Karena dia capek kan. Nah, ini suka ada yang nanya nih, Dok, kalau minum jus wortel itu bisa menyembuhkan mata minus enggak? Jawabannya enggak. Enggak, Bun, tuh. Jus wortel itu mengandung vitamin A dan dia penting untuk kita adaptasi melihat dari terang ke gelap. Ya, jadi tidak menyembuhkan minus ya. Kalau jus wortel dan vitamin A yang lain. Nah, terus ada lagi yang suka nanya, perlukah memakai kacamata anti radiasi sinar biru? Ya, slide. Bu, kalau sudah 15 menit boleh dikabari ya, Bu? Ini. Tentang ini ya, kacamata anti radiasi sinar biru nih. Jadi dari penelitian itu menggunakan kacamata anti radiasi sinar biru tidak efektif untuk mencegah kerusakan saraf mata atau mencegah mata menjadi supaya tidak rabun jauh. Jadi secara penelitian itu tidak efektif sinar biru. Radiasi apa sih yang bahaya buat mata? Itu radiasi dari matahari itu bahaya malah. Jadi kalau misalnya ada orang kerjanya di lapangan, kena sinar matahari misalnya jam panas ya, jam 10 sampai jam 4 sore, itu yang harus pakai kacamata anti radiasi matahari. Karena bisa menyebabkan timbul selaput pada mata, katarak dan retinanya bisa rusak gitu ya. Nah, bila pengguna lensa kontak, ini sarannya ya, walaupun SMP menurut saya belum bisa bertanggung jawab sih terhadap penggunaan lensa kontak, tapi ini pengetahuan ya, cuci tangan sebelum memegang lensa kontak menggunakan sabun. Lepas lensa kontak sebelum mandi, tidur, dan berenang. Nggak boleh dicuci dengan air keran. Kenapa? Di air keran itu ada kuman, namanya akantamuba. Kalau dia nempel ke lensa kontak, terus nempel ke mata kita, bisa menyebabkan infeksi kornea yang berat dan sakit. Tidak nyaman. Nah, lensa kontak. Hindari nih penggunaan lensa kontak terlalu lama, nggak boleh dibawa tidur ya. Maksimal 10 sampai 12 jam. Perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ya. Slide. Ada yang suka alergi nggak matanya? Atau pernah mata merah di sekolah? Nih, ini pengetahuan ya. Jadi mata itu bisa kena infeksi nih, mata merah. Ini nular. Yang seperti ini yang banyak kotorannya. Jadi harus pencegahannya harus rajin membersihkan tangan. Nah, pasti banyak di sekolah ya. Udah disediakan cairan alkohol nih, jangan lupa. Ya. Terus slide berikutnya. Slide. Ya. Ada yang suka alergi nggak matanya? Gatal? Ada mungkin ya. Nah, kalau sering merah terus gatal itu cenderung mungkin alergi. Dan biasanya di badan itu ada alergi lain. Mungkin asma, atau sering bersin kena debu, atau pernah kali gata, atau ada alergi makanan. Misalnya nggak tahan seafood, udang gitu, itu matanya cenderung nggak kuat sama debu. Jadi harus pakai kacamata pelindung dan hindari debu. Gitu. Terutama musim panas. Karena musim panas ini sering kambuh nih. Dan suka ditemukan anak yang alergi itu bagian putihnya coklat. Nah, kalau ada anak alergi biasanya dia akan sembuh ketika sudah masa puber biasanya ya. Ya, berikutnya. Ya, lanjut. Ada yang pernah bintitan? Mungkin ada ya. Ini sering ada juga orang tua nih bawa anaknya bintitan. Kalian harus, terutama ini nih, kalau lagi puber kan hormonnya lagi tumbuh ya. Nah, suka jerawat. Nah, di mata suka ada bintitan juga. Jadi bintitan itu sama kayak jerawat, cuman dia infeksinya di mata. Kenapa? Karena mata kita juga ada kelenjar minyak. Sama. Jadi kalau dia terinfeksi, terutama infeksi bakteri, timbul bintitan yang mata nanahnya bisa kelihatan atau enggak, tergantung kelenjar minyaknya yang terkena. Kalau misalnya infeksinya masih baru, biasanya dikompres. Kompres hangat, kasih antibiotik. Nah, kalau misalnya 3 minggu ternyata benjolannya masih ada, kalau mau hilang cepat, itu harus disayat, nanahnya dibersihin.
Dan prosedur ini sakit ya. Biasanya anak-anak kalau orang dewasa mah dibius lokal dibersihinnya. Kalau orang dewasa dibius lokal, kalau anak-anak harus dibius nggak sadar karena sakit gitu. Ya, next. Nah ini kenapa ini ya trauma pada mata. Di Cicendo kita ada kasus-kasus juga mata pada anak-anak tuh datang dengan trauma. Nah ini hati-hati ya, kalian kan suka ini bercanda-bercanda gitu sama temennya. Terus mengerjakan tugas, misalnya dikasih PR, bikin kerajinan atau apa di rumah, nah itu berisiko untuk trauma. Bisa trauma tumpul, trauma tajam, hati-hati zat kimia ya. Mungkin anak laki lebih sering kontak zat kimia. Nah ini bentar lagi puasa. Ini pain petasan, harusnya nggak boleh ya. Jadi kita juga di Cicendo kalau misalnya puasa, tidak jarang nih di IGD menerima pasien anak habis main petasan, meledak itu hasil pecahannya kena mata, bahaya nih. Bagian yang kena matanya bisa kelopaknya, bisa bola matanya, bisa tulangnya ya. Ya, slide. Nah, ini pencegahannya nih, gunakan kacamata pelindung saat olahraga, rekreasi, dan membuat kerajinan. Bahaya kalau mata udah kena trauma dan rusak, itu biasanya nggak akan bisa normal lagi kayak sebelum kena trauma, jadi buta permanen. Nah, lebih dari 90% kecelakaan di mata itu dapat dicegah. Ya, slide. Nah ini ya, gunakan kacamata pelindung, jauhkan dari cairan kimia. Kemudian hindari nih mainan kayak anak panah, main tembak-tembakan, jauhi dari benda tajam. Kemudian kalau berkendaraan pakai sabuk pengaman. Ya. Slide. Nah ini nih pertolongan pertama. Kalau kita berdoa jangan sampai terjadi demikian ya. Pertolongan pertama kalau kena trauma mata, matanya jangan disentuh, digosok-gosok. Kalau kemasukan sesuatu, jangan coba diambil. Langsung datang ke, nah IGD Cicendo ini buka 24 jam ya. Jadi kalau kena kasus trauma, semoga jangan ya, jangan sampai. Langsung dibawa ya, jangan dilama-lama. Nanti takutnya udah harus cepat tindakannya. Kemudian, nah kalau mata kena trauma kimia, itu pertolongan pertamanya boleh langsung dibilas dengan air yang banyak dulu. Langsung dibawa ke Cicendo. Harus tahu jenis cairan kimianya, kenapa? Karena penanganan trauma kimia basah sama asam itu beda. Trauma kimia basah itu lebih bahaya daripada yang asam, karena dia bisa menembus ke dalam bola mata. Jadi kerusakannya bisa lebih parah. Ya. Berikutnya. Nah ini pernah penelitian di Cicendo, 208 anak mengalami trauma pada mata, hampir 70% laki-laki. Nah, kebanyakan itu karena matanya memar, terjatuh atau kena benda atau terkena alat tulis. Nah, ini suka bercanda-bercanda nih sama temennya. Pernah sih ada kejadian, jadi ketusuk pensil dari sama temennya. Wah, kalau udah kena kornea bahaya ya. Karena kornea mata kita itu kalau terkena luka dan dalam itu sembuhnya jadi jaringan parut, warnanya putih. Dan kalau mau kembali sembuh seperti awal, korneanya harus diganti pakai donor kornea dari donor orang meninggal ya. Nah, ternyata yang banyak kena itu usia 2-7 tahun. Ya, slide. Nah, ini ada satu lagi yang penting ya. Pentingnya imunisasi pada anak perempuan. Kalau usia sampai 15 tahun masih SMP, kalian SMP ya. Nah, ini barangkali ada yang belum diimunisasi rubella. Jangan lupa ya diimunisasi. Kenapa? Anak perempuan nanti ke depannya akan menjadi seorang ibu. Kalau saat hamil, biasanya perempuan hamil itu daya tahan tubuhnya turun. Resiko kena infeksi. Nah, kalau kena infeksi rubella, kemudian lagi hamil, anaknya bisa cacat. Nah, cacatnya seperti apa lahirnya? Matanya kena katarak, telinganya jadi tuli, jantungnya bisa nggak normal. Operasi telinga, saya pernah ada keponakannya sejawat, bisa sampai 500 juta supaya anaknya bisa mendengar. Nah, karena ada pencegahannya, vaksin rubella di sekolah kan ada ya. Nah, penting untuk divaksin ya, terutama anak perempuan. Karena tujuannya seperti ini. Untuk pencegahan. Kan dulu mah belum imunisasi wajib rubella teh, sekarang mah udah. Nah, ini
Jadi yang belum imunisasi. Nah, suka ada yang nanya, dok kalau imunisasi rubella bisa autis enggak? Dari penelitian, tidak ada bukti yang menunjukkan dengan imunisasi rubella itu bisa autis anaknya. Begitu ya. Jadi lebih baik diimunisasi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Mayang atas pemaparannya. Jadi tadi yang disampaikan ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan mata seperti miopi, hipermetropi, astigmatisme, ya, kemudian alergi. Nah, ternyata walaupun misal mata kita mata dan itu kan biasanya sama kebiasaan ya. Tadi baca terlalu dekat seperti itu. Ternyata organ lain juga berpengaruh terhadap mata. Jadi mungkin kalau misalnya yang obesitas gitu ya dapat mempengaruhi mata karena mungkin diabetes. Jadi bisa mempengaruhi ke mata. Jadi jaga kesehatan mata bukan hanya dari kebiasaan kita gitu yang harus mengurangi mungkin ya jam menatap layar atau screen time-nya tadi 2 jam. Kemudian cara-caranya 20 menit ketika menatap layar itu 20 detiknya memandang jauh supaya istirahat. Jadi matanya supaya tidak fokus karena ketika misal tidak sadar ya ketika kita nonton film ataupun main game itu jadi lupa berkedip gitu karena emang udah fokus gitu. Fokus selama berjam-jam. Padahal seharusnya 20 menit itu 20 detik menatap jauh gitu supaya tidak si otot bola matanya tidak lelah gitu ya atau tidak fokus di satu tempat. Nah, terus kemudian menjaga dengan olahraga supaya mata kita juga tetap sehat. Dan kalau misalnya makanan juga ternyata minum jus wortel tidak mengobati gitu ya, Dok ya. Jadi memang harus mencegah daripada mengobati ya. Jadi kalau misalnya sekarang kalian merasa punya gejala tadi yang seperti dokter sebutkan, nah segera periksakan karena ketika misal kita punya minus ataupun mungkin terlihat buram, itu berarti kita butuh kacamata. Daripada nanti terus dibiarkan dan tambah parah gitu ya dok ya. Jadi lebih baik diperiksakan lebih awal. Oke, sungguh luar biasa tadi pemaparan dari dokter Mayang. Fauzan mungkin ada pertanyaan? Ada nih dok. Nah kalau misalkan saya sama teman-teman itu kan sering banget pada suka ya main game online nih. Mungkin ada yang pernah Fauzan tanya nggak nonstop nggak berhenti main game online. Nah itu tuh idealnya berapa jam sih kita untuk main game online itu biar matanya tetap sehat? Tadi kan seperti yang sudah disebutkan. Ketika kita main game online itu kan pasti deket ya, nggak mungkin jauh kan. Aktivitas dekat itu ada otot yang kerja terus di dalam mata. Nah, tadi sudah disebutkan maksimal itu 2 jam. Begitu. Karena kasihan, bayangin ya kalau kalian nih suruh fitness 24 jam, kira-kira gimana? Jadi kan ototnya kerja terus. Kasihan kan, capek. Sama mata juga. Jadi maksimal 2 jam. Ya. Kalau di Rumah Sakit Cicendo sendiri dok, kira-kira keluhan pasiennya sebagian besar tuh karena apa? Kemudian apakah di sini semenjak era pandemi ini atau digital dok banyak tidak yang kasus misal matanya minus gara-gara gadget gitu atau gawai gitu, itu dok? Banyaknya keluhannya itu orang tua bilang dok burem atau misalnya dibawa jalan-jalan disuruh baca apa spanduk atau apa di jalan nggak kelihatan. Atau misalnya gini, matanya jadi sering kayak dimicingkan kalau lihat jauh. Itu ya yang paling sering. Nah, dengan sering menatap layar sekarang karena pandemi, risiko untuk timbul mata minus itu pasti semakin besar Bu Guru, ya. Dan memang banyak kasus-kasus minus yang datang dengan keluhan buram. Nah dok, kalau misalkan ini terkait penggunaan kacamata nih. Nah kalau misalnya penggunaan kacamata tuh harus yang plus minusnya besar aja atau misalkan yang plus minusnya kecil tuh udah harus pakai kacamata gitu? Jadi gini, bisa ditampilkan slide nggak? Kan kalau kita datang ke dokter mata itu
penglihatan itu kan dicek ya. Ada caranya lah pakai kartu. Namanya sih kalau di kita bisa kartu Snellen atau kartu yang lain. Itu tuh ada ininya, ada notasinya. Kalau sempurna itu notasinya tuh namanya 6/6 atau penglihatannya 1 gitu ya. Nah, untuk kita menjaring anak-anak yang dicurigai kelainan atau ada kelainan, itu yang penglihatannya tidak mencapai 0,5. Mundur lagi Pak, slide-nya. Lagi mundur, ya. Nah ini, yang tadi Pak. Nah itu kan ada kartu baca. Huruf di atas garis yang merah itu target orang bisa melihat normal di situ kan, ketika di tes baca. Tes baca ini jaraknya 6 meter. Nah itu notasinya 1, terus ada notasi 0,5. Nah, kalau tidak bisa mencapai 0,5 dan dia rabun karena minus, plus atau silindris, harus pakai kacamata. Gitu. Kenapa? Karena kalau minusnya kecil ya, 1/4, setengah, dia tidak akan, si anak itu nggak akan ngerasa ada manfaatnya pakai kacamata. Karena antara dia pakai sama nggak terlalu jauh. Nah, sayang, nggak akan dipakai kacamatanya. Karena kan kacamata juga nggak murah ya. Jadi yang penglihatannya tidak bisa mencapai 0,5, bila dicek ternyata penyebab buramnya itu minus, plus atau silindris, pakai kacamatanya. Ya. Jadi silahkan untuk yang merasa buram, kemudian itu kalau misalnya buram terus di kelas menerima pembelajaran juga betul tadi yang dokter sampaikan, jatuhnya jadi ngobrol karena emang nggak kelihatan gitu. Dan kalau biasanya anak-anak duduk tuh belakang-belakang gitu. Padahal di depan itu masih banyak yang kosong, tapi nggak tahu kenapa, mungkin alasannya salah satunya biar bisa tidur ya, atau biar bisa ngobrol. Jadi rata-rata duduknya pada di belakang gitu. Dan jatuhnya tadi betul ketika misal tidak terlihat dengan jelas ya, yang disampaikan juga jadi kurang paham gitu ya. Jadi lebih baik segera kalau misalnya ada gejala-gejala sedikit yang tadi disebutkan, silakan boleh periksakan ya. Nah dok, dari pengalaman saya pribadi yang menggunakan kacamata, itu saya tuh sebelumnya waktu masih gadis itu belum pakai kacamata. Karena efek radiasi laptop dok yang sering nonton kejar tayang gitu. Jadi akhirnya gejalanya itu yang saya rasakan itu vertigo dok. Vertigo 3 hari itu nggak bisa bangun karena emang pusing kalau misalnya berdiri. Nah, ketika diperiksakan ke rumah sakit itu dirujuknya ke poliklinik mata. Atau kalau misalnya tidak tertangani bisa ke poliklinik gigi. Jadi ada 2 pilihan di situ. Nah, ketika dicek ya ini silindris gitu. Jadi double silindris iya minus iya gitu. Jadi akhirnya harus menggunakan kacamata. Dan setelah menggunakan kacamata, jadi emang hampir tidak pernah vertigo lagi ataupun jadi berkurang gitu dok. Nah, kira-kira gejala apa dok yang timbul misal ketika kita memang sudah harus ketika misal efek dari gadget tadi dok, dari gejala yang ringan sampai yang mungkin tadi terbilang lumayan agak mengganggu ataupun parah gitu dok. Biasanya Bu, yang vertigo dulu ya. Vertigo itu bisa datang tadi ke mata, gigi karena mungkin dicurigai ya, takutnya misalnya giginya perlu perawatan. Bisa juga datang ke dokter saraf atau penyakit dalam. Nah, tergantung. Kalau misalnya ke mata kan kita cek semua tadi kan. Nanti kalau misalnya ketemu harus koreksi kacamata, kita koreksi. Nah, bila misalnya dengan kacamata sudah dipakai, vertigonya masih, nanti kita rujuk ke dokter saraf. Karena vertigo itu penyebabnya banyak, Bu. Nggak mata aja. Nanti kita matanya udah dikoreksi, masih ada keluhan, kita ke dokter saraf atau penyakit dalam. Takutnya ada penyakit yang lain. Sama misalnya kalau misalnya vertigo, terus datang pertamanya ke dokter saraf atau penyakit dalam. Oleh mereka tidak ditemukan ada kelainan yang bisa menyebabkan vertigo, suka disuruh ke dokter mata juga, coba dicek matanya. Takutnya memang perlu kacamata atau ada kelainan yang lain. Nah, untuk keluhan yang parah, vertigo sih memang tidak nyaman, sakit kepala seperti itu. Ya, iya Bu. Nah.
Ya, lebih awal ya daripada nanti sampai sudah jadi parah. Jadi salah satu karena teman sejawat juga ada yang cerita sama dok. Jadi suka vertigo juga. Jadi apalagi semenjak pandemi, mungkin karena jadi lebih sering ya menatap layarnya, akhirnya timbul gejalanya pusing. Vertigonya nggak sampai yang berhari-hari, cuma sewaktu-waktu gitu dok, kambuh gitu. Jadi mungkin bisa disarankan ya untuk ke dokter mata ataupun ke dokter sarafnya. Kemudian Jan, ada lagi pertanyaan? Nah dok, kan penting banget nih ya ngejaga mata itu. Nah boleh dong dokter sharing sedikit terkait Rumah Sakit Cicendo ini biar kita semua bisa sadar untuk menjaga kesehatan. Terkait Rumah Sakit Cicendo ini, jadi dokter boleh sharing terkait Rumah Sakit Cicendo, jadi nanti meriksanya itu gimana dok, terus nanti kita datang ke sana gimana, jadi biar kita tuh bisa sadar buat ngejaga kesehatan mata gitu. Iya. Di Rumah Sakit Mata Cicendo. Cicendo ini rujukan paling atas ya, rujukan tersier namanya. Di kita ada polipavilion untuk yang umum, bayar. Kemudian IGD buka 24 jam. Kemudian poli rawat jalan. Nah, kalau misalnya ke polipavilion itu umum biasa bayar, tapi belum bisa menerima BPJS. Tapi ada asuransi-asuransi yang lain yang bisa berobat ke pavilion. Nah, kalau yang reguler itu di dekat sebelah sana. Kalau yang pavilion di dekat depan. Nah, sejajar dengan IGD. Di reguler itu terutama yang BPJS ke sebelah sana. Tapi nggak bisa langsung kan ke Cicendo. Kalau yang namanya pakai BPJS harus ikut aturan rujukan, datang dulu ke puskesmas minta rujukan atau ke klinik. Kemudian datang ke kan Cicendo rujukan ketiga. Jadi ke rumah sakit di tingkat 2 dulu. Nah, kalau di tingkat 2 bisa ditangani, selesai. Kalau nggak bisa, baru ke Cicendo. Nah, apa yang dilakukan di Cicendo? Pertama daftar dulu ke bagian pendaftaran. Kemudian baru ke ruang dokter. Nanti urutannya biasa dicek penglihatan. Pakai yang tadi, yang itu kartu baca. Terus dicek tekanan bola mata, itu rutin. Ada alatnya di kami. Nah, kemudian setelah itu ditanya-tanya ada keluhan apa dan sebagainya. Nanti dicek ada alatnya namanya lampu celah. Jadi si alat itu, suka ada anak yang takutnya dia disangkanya disuntik. Mau disuntik ya dok? Enggak, ini jadi pakai alat khusus, karena dengan alat itu bisa melihat mata itu dengan pembesaran besar. Jadi kan kalau cuma senter segitu aja kecil, detail nggak kelihatan. Misalnya ada kelilipan nih pasien, terus dia ngerasa ngeganjel matanya dan nggak hilang-hilang keluhannya. Ternyata sering kena ini, misalnya naik motor, kena debu, ternyata ada yang nempel. Kalau dilihat gini pakai senter nggak kelihatan, tapi dengan alat itu karena bisa pembesaran bisa lebih detail. Gitu. Ya. Oke, kemudian dok perlu tidak sih misal kita memeriksakan mata secara rutin gitu, misal setahun sekali atau berapa kali gitu dok? Tuh. Kalau reguler cek dari sisi umur ya, di bawah 40 tahun boleh 1 sampai 2 kali dalam 10 tahun periode, kecuali ada keluhan. Nah, sangat diperhatikan bila pasien punya keturunan penyakit mata dari orang tuanya. Misalnya glaukoma. Itu harus dicek walaupun tidak ada keluhan. Mulai usia 40 tahun dan dicek setiap tahun. Bilangnya gini, dok, saya keluarga glaukoma. Dokternya udah ngerti harus cek apa. Nah, satu lagi pasien diabetes mellitus. Tadi kan Bu Arum bilang nih, semakin menuju tahun 2030 terus sering di rumah kan, main game, makan, ya kan, cemilan apa. Nah, obesitas itu salah satu faktor resiko selain turunan menjadi kena penyakit gula. Penyakit gula itu komplikasinya bisa ke mata. Jadi makin lama seseorang kena gula itu resiko kerusakan sarafnya makin tinggi. Kalau udah kena saraf bisa buta. Nah, pasien diabetes harus cek matanya setahun sekali. Walaupun sekarang diabetes itu terjadi lebih muda, Bu. 30 udah diabetes, 20. Salah satunya selain turunan kegemukan ya. Itu Bu, kalau misalnya diabetes setahun sekali tidak ada keluhan harus diperiksa matanya.
gitu. Karena kondisinya parah, jadi sarafnya berdarah-darah. Kalau diabetes berdarah, rusak pembuluh darahnya, bisa saja di tes penglihatan masih bagus. Makanya perlu ada deteksi dini di screening matanya gitu. Ya, dicek. Jadi perlu juga Jan ya rutin kita memeriksakan mata ternyata. Nah tadi ngomongin glaukoma dok, boleh dijelaskan mungkin yang di rumah karena belum belajar apa itu glaukoma dok? Mungkin boleh dijelaskan? Kebetulan nih 2 minggu lalu atau enggak seminggu lalu itu acara penglihatan sedunia tentang glaukoma ya. Nah kita lihat, boleh slide nggak tentang ini bola mata? Karena biar lebih gampang membayangkannya. Nah bola mata kita ini ya tuh kalau dipegang kan bulat ya. Itu tuh di dalamnya ada cairan. Nah, si cairan itu, saya jelaskan versi awam ya. Cairan di dalam bola mata itu ada organ yang menghasilkannya, terus ada yang aliran. Jadi dihasilkan airnya langsung dialirin. Nah, kalau proses produksi dan pengalirannya lancar, maka bola mata kita itu bisa diukur tekanannya. Normalnya 10 sampai 21. Normal ya. Nah, begitu alirannya yang kebanyakan glaukoma itu bukan produksinya berlebih, bukan. Alirannya tersumbat biasanya. Air numpuk di bola mata, tekanannya jadi naik di atas 21. Nah, kalau tekanan bola mata naik atau bola mata jadi keras gitu, yang cenderung rusak itu saraf matanya. Saraf mata. Nah, kenapa orang glaukoma itu kalau berobat telat? Karena dia tidak akan tiba-tiba tidak bisa melihat. Kecuali ada satu namanya glaukoma akut ya. Kebanyakan tuh glaukoma kronis. Nah, yang hilang, tadi kan penglihatan banyak tuh. Ini saraf pinggirnya. Jadi saraf pinggirnya lama-lama menyempit. Kalau parah, itu ngelihatnya seperti lewat lubang kunci. Jadi yang daerah pinggirnya nggak kelihatan. Capek ya tuh. Oke, kalau tadi kita terkait kacamata anti radiasi, sebetulnya kan sinar ultraviolet itu yang lebih bahaya ya dok. Apakah ada mungkin kacamata anti radiasi komputer, anti radiasi matahari itu memang berbeda-beda gitu dok? Dan apakah nanti bisa berpengaruh ke katarak juga dok kalau misalnya ultraviolet? Jadi kalau datang ke optik mau pakai anti radiasi apa misalnya komputer gitu ya. Nah, kalau kalau dari penelitian sebenarnya anti radiasi komputer itu kan kebanyakan sinar biru. Dari penelitian tidak ada fungsinya gitulah kalau yang sinar biru itu. Karena tidak terbukti dia akan merusak retina dan menyebabkan keluhan pada mata ya. Nah, beda sama matahari. Matahari itu berbahaya. Ke mata bisa katarak bisa. Karena kalau dilihat petani, nelayan, kemudian makin ke Indonesia Timur yang panas, itu kejadian kataraknya meningkat. Dan selaput Bu Guru, yang kan mata suka ada orang Sunda mah bilangnya lamat. Nah itu selaput, itu angka kejadiannya semakin tinggi dengan semakin panas. Ya, jadi betulnya kacamata anti radiasi laptop ataupun gadget tidak terlalu berpengaruh ya terhadap retina mata kita. Jadi emang harus dijaga sebaik mungkin. Nah, kita tanya juga yang di rumah barangkali ada pertanyaan, Zat? Ada pertanyaan yang di rumah? Boleh untuk yang di rumah kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat ya. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Oke. Kita bacakan pertanyaan pertama. Nah, dari Ardia 81, dok, kalau menggunakan timun ditempel ke mata, apa itu akan mengurangi minus, dok? Katanya gitu ya. Kayak pertanyaan pertama dulu mungkin dijawab dulu. Timun minus enggak ya? Tadi juga wortel enggak? Mungkin sebagai penyegar aja ya Bu Guru kalau misalnya capek, kayak dikompres gitu. Oh. Oke, mungkin mengurangi kantung mata gitu ya. Jadi lebih fresh matanya dan nggak lelah gitu ya. Jadi Ardia jawabannya tidak bisa. Kemudian dari Alvino 72, dok mau bertanya, kalau sering netes mata apakah akan berkurang minusnya katanya? Ditetes pakai apa dek? Mungkin obat tetes mata yang biasa biasa dijual biasa betul, ya. Betul. Oh iya ya.
itu tuh lebih cenderung penyegar mata atau dia pelumas mata. Jadi supaya, nah ini disaranin ya, kan sekarang kalau nanya pasien yang kerja di kota itu pasti komputer itu udah pasti. Kalau enggak kerja ngolah data itu pasti mungkin hampir 90% lah seperti itu. Nah, efek kalau di depan komputer itu ngedip kita tuh jadi kurang secara kita tidak sadar. Apalagi kalau misalnya depan komputer AC nyala dan jarang istirahat itu udah pasti makin sore tuh mata terasa perih kering. Boleh pakai itu tetes mata itu. Dan tetes mata itu kalau dipakai jangka lama tidak ada efek sampingnya. Nggak apa-apa. Oke, jadi hanya untuk melembabkan mata ya, Alvino, tidak akan mengurangi minus mata. Dan kalau sebetulnya lebih baik air mata ya dok ya daripada obat tetes mata sendiri ya. Kalau misalnya pembantu mungkin melembabkan itu bisa pakai obat tetes mata gitu ya. Nah kemudian ada juga nih dari Salma 95. Dok gimana caranya minusnya nggak nambah saat baca buku katanya. Kelas berapa SMP ya? Secara umum, kalau karena faktor pertumbuhan itu nggak bisa dicegah. Karena yang namanya badan tambah tinggi, ya mata masa kecil ya, mata bayi kan nggak mungkin. Dia tumbuh kan. Nah orang yang minus itu cenderung bola matanya tuh udah lebih panjang daripada temennya yang nggak minus gitu. Jadi semakin bola mata itu memanjang nambah 1 mili, itu minusnya nambah 3 gitu. Jadi kalau karena pertumbuhan kita nggak bisa cegah ya, faktor turunan juga kita nggak bisa cegah. Kalau karena membaca buku tadi dibatasi, setelah selesai belajar sudah tidak ada PR, jangan aktivitasnya lihat deket lagi. Karena masa nggak belajar nggak mungkin kan Bu Guru ya, ngerjain PR nggak mungkin. Jadi diusahakan kalau misalnya udah selesai jangan aktivitas deket lagi. Cuman itu sih yang bisa dilakukan sepertinya. Oke, gitu ya Salma. Jadi setelah belajar ataupun pembelajaran lewat Zoom itu silahkan istirahatkan mata, singkirkan laptop dan HP-nya ya. Jadi silahkan memandang yang bisa dipandang dengan enak ya. Jadi seperti pohonnya dari jauh tuh. Jadi dari jauh silakan istirahatkan mata. Kemudian ada lagi dari siswa kelas 8, Dok, mau lasik umur berapa ya? Aku masih SMP, boleh enggak katanya? Jadi lasik itu ada persyaratan umur minimal tuh 18 tahun. Dengan pertimbangan harusnya umur segitu pertumbuhan mata udah berhenti. Seperti itu ya, minimal 18 tahun. Itu di kita ada nih pusat, kita juga ada pelayanan lasik di sini di Cicendo. Minimal 18 tahun. Nah itu ada proses screeningnya dulu Dek. Di screening itu diperiksa dulu layak nggak dilasik. Karena kan prinsipnya kalau lasik itu lapisan selaput bening atau kornea mata kita itu kan dibuat lebih datar ya. Ditipiskan lah istilahnya begitu. Nah itu tuh harus diukur dulu tebalnya memenuhi syarat nggak. Kalau misalnya dilasik korneanya udah tipis atau nanti jadi jebol ya. Nah, nanti ada proses screeningnya dulu. Ya gitu. Oke, boleh tahu nggak Dok di spill harganya? Satu Buria, matanya berapa tuh? Coba Buria. Bisi saya nggak akurat jawabnya. Barangkali ada yang mau, kemudian harga untuk lastiknya kira-kira berapa gitu ya? Supaya dipersiapkan ya. 17,5 juta sampai 31. Dua mata. Dua mata. Oke, Iya. jadi untuk siswa kelas 8 di sini tidak disebutkan namanya ya. Boleh tuh. Jadi nanti ketika sudah usianya cukup, boleh untuk lasik dengan harga tadi sudah disebutkan ya. Mungkin bisa naik setelah beberapa tahun kemudian. Oke. Kemudian dari Ardia nih 81. Apakah ada kemungkinan mata minus bisa berkurang, Dok? Ada yang berkurang misalnya 1/4, setengah gitu ya, tapi sangat jarang. Sangat jarang, yang ada tetap atau nambah. Gitu. Bisa ada. Berapa misalnya minusnya? Oh jarang. Jarang kalau minus 2 mah. Ya. Oke, sepertinya pertanyaan, ada lagi katanya. Oke, dokter mau nanya, kan biasanya kalau keluar air mata, nah air matanya warna merah seperti darah, itu kenapa Dok? Oke, Umar dari 94 ya? Ada
Tadi kan ada Bu Dokter jelaskan sedikit tentang infeksi pada mata yang suka ada beleknya gitu ya. Nah, kalau si infeksi mata tadi penyebabnya virus, itu ada jenis virus tertentu yang menyebabkan ketika infeksi itu cenderung ada perdarahan bisa. Bisa. Karena jenis virusnya. Misalnya gini, dok saya ini mata merah, kenapa air mata saya kayak ada darahnya? Oh berarti jenis virusnya yang menyebabkan mata merah disertai perdarahan. Ada. Virus ya dok, harus di obat? Kalau kena infeksi mata yang virus, yang ada beleknya, itu kalau nggak diobatin sebenarnya bisa sembuh sendiri 2 minggu. Tapi dengan pengobatan semoga sembuhnya lebih cepat. Kalau pengen cepat memang harus segera diobati ya. Jadi sebetulnya bisa mungkin tubuh gitu secara alami akan memperbaiki itu, cuma butuh waktu lebih lama. Nah kalau dok, kalau misalnya ada juga yang alergi mata, misal matanya merah, kemudian suka ada nih teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain, jangan lihat si Fauzan tuh nanti nular gitu matanya, apa penyakit matanya gitu. Ya betul. Apakah benar seperti itu dok? Iya ya. Kalau lihat begini tidak akan menular. Jadi harus ada media perantara yang memindahkan si virus itu ke orang lain. Kan yang sering tuh kita kalau banyak beleknya kan sering bersihin ya, pakai tisu atau dikucek-kucek karena kayak matanya tuh kayak ada pasir gitu. Begitu sudah megang mata langsung cuci tangan pakai cairan alkohol biar virusnya mati. Oke, berarti bersih bukan hanya cuci tangan sekarang ya, gerakan cuci tangan bukan hanya corona saja ya, ternyata memang untuk kebersihan sehingga organ-organ tubuh kita juga terjaga. Kemudian dok, ini ada lagi, dokter kalau kata dan kepala saya sakit setelah kepala saya sakit setelah beraktivitas di depan komputer, apakah ada upaya yang bisa atau harus dilakukan? Istirahat aja Bu. Diistirahatkan matanya ya. Karena kan penyebabnya karena matanya bekerja terus jarak 40-50 cm ya. Jadi udah waktunya istirahat nih mungkin. Matanya lelah, kemudian kepalanya sakit, ya istirahat saja jawabannya ya. Oke, sudah cukup Pak Fikri, masih mengetik seperti masih ada pertanyaan. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah oke. Oke, sudah habis ya pertanyaannya. Menarik sekali dok, konten yang dibahas sangat relevan dengan pendidikan sekarang. Mau nanya dok, masih ada ya berarti pertanyaannya. Bagaimana prinsip kerja gurah mata yang saat ini banyak dipraktikkan dari Bu Ari, guru di SMA Darul Hikam? Kalau saya mengenai gurah, saya taunya ya gurah mata gitu. Tapi prosedur detailnya sebenarnya saya kurang tahu juga diapakan ya. Tapi kalau kami di medis, nggak ada istilah gurah mata. Jadi sebenarnya gini, tadi kan saya sudah jelaskan ya, air mata kita itu kalau kita sehat ya, nggak ada sakit apa-apa, itu kan di dalamnya sudah banyak antibakteri dan sebagainya. Nah, kalau kita sehat, sebenarnya kita tidak perlu mengapa-apakan mata, seperti itu, nggak perlu obat tetes apa, terus nggak boleh ini ya, membersihkan mata dengan air sirih nggak boleh. Kan gini, di mata kita itu ada bakteri juga sebenarnya, yang dalam kondisi ketika kita sehat, bakteri itu tidak menyebabkan apa-apa. Nah, begitu kita melakukan suatu tindakan yang menyebabkan, misalnya air mata kita jadi rusak karena prosedur, si bakteri yang tadinya nggak apa-apa di mata malah jadi menimbulkan penyakit. Nah, itu juga tidak baik. Gitu. Mungkin itu jadi salah satu alternatif pengobatan gitu ya dok ya, yang kita kenal ternyata memang tidak, secara medis mungkin tidak boleh coba-coba ya untuk ke mata karena emang bisa berbahaya gitu ya, untuk ke mata. Kemudian seberapa efektif dalam mengobati, apakah efek tontonan negatif seperti pornografi terhadap otak gitu, bagaimana ya dok? Ya betul. Seberapa efektif apakah dalam mengobati? Jadi emang tidak ada istilahnya mungkin tadi ya dok. Kalau Jadi kami di medis tidak belajar gurah mata ya, maksudnya nggak ada gitu. Ya. Oke. Kemudian apakah ada efek tontonan negatif seperti pornografi terhadap otak? Iya. Ada. Kalau yang itu ada. Oke, kemudian saya pernah sakit mengedip gitu dok, kayak pegel, tapi tidak ada bengkak atau benjolan. Sekitar 5 hari sudah hilang. Kira-kira itu apa penyebabnya ya dok? Dari Bu Endah. Sering sakit mengedip
kayak seperti pegal, kemudian tapi tidak ada bengkak ataupun benjolan. Oh, Nah, iya, tapi sudah 5 hari sudah hilang, betul. Itu penyebabnya apa gitu, Dok? Sebenarnya kalau misalnya sering mengedip, itu juga kan bukan suatu kondisi yang normal ya. Kalau misalnya nggak ada mata merah, matanya tidak cenderung berair, kalau misalnya datang ke dokter, kami bisa memeriksa itu, apa sih namanya teh? Kelopak matanya kami balik gitu. Takutnya di situ ada apa? Bisa benda asing, atau misalnya ada benjolan-benjolan di situ kadang-kadang seperti itu. Misalnya pasien alergi atau apa. Alergi kadang-kadang matanya nggak merah, tapi jaringannya bisa bengkak. Sebenarnya kalau diperiksa ke kami akan dicek itu konjungtiva tarsal namanya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Dok, dari Faik 83. Dokter, saya mau bertanya, kalau mata sering kekeringan, apakah cukup dikasih air saja atau harus ke dokter mata? Usia berapa? SMP berarti, Dok. Oh, Kelas masih 8. SMP, Betul. kering. Boleh pakai tadi tetes mata itu, apa, air mata buatan namanya. Kalau tetes mata air mata buatan, itu dijual di apotik bebas. Tidak ada efek samping jangka lama. Jadi boleh dipakai. Oke, sepertinya cukup ya penjelasan atau pemaparan tentang matahari ini. Fauzan, ada yang mau disampaikan? Ya, luar biasa sekali ya teman-teman, belajar langsung di alam kita hari ini. Jadi kita tahu ya mungkin informasi yang baru mengenai mata dan cara menjaga mata tuh gimana. Jadi tolong dong berikan aplaus, tepuk tangan, boleh langsung atau boleh kasih reaksinya di Zoom. Oke, terakhir, jadi mumpung masih muda nih, kita masih SMP ya, jadi silakan untuk jaga yang sudah dititipkan Allah kepada kita, ikhtiarnya tadi, cara-caranya juga sudah disebutkan oleh Dr. Mayang, silakan dipraktikkan, dan pesannya adalah bijak ketika menggunakan gadget ataupun laptop gitu ya, dan jangan lupa ketika masa era pandemi ataupun digital ini banyakin gerak supaya tubuh kita sehat sehingga mata kita juga sehat. Tadi kalau misalnya sering duduk, ngemil, jadinya efeknya obesitas dan diabetes gitu ya. Dan ini efeknya adalah jangka panjang. Mungkin sekarang belum terasa, tapi nanti gitu ya itu akan terasa. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Mayang Rini, spesialis mata, kemudian seluruh jajaran tim Rumah Sakit Cicendo juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada sahabat mata yang di rumah, Patriot SMP Darul Hikam, dan Bapak Ibu Wali kelas, kami ucapkan terima kasih. Ya, sekian acara belajar langsung di alam kita kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Kakak. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Mayang. Boleh sekali lagi dikasih reaction jempolnya, reaction love-nya atau reaction apapun ya. Dan juga ada Bu Arum dan Fauzan yang sudah memandu jalannya talk show hari ini. Dan luar biasa tadi, aduh dokter banyak banget pertanyaannya ya. Kayaknya kalau dibuka sesi konsultasi bisa mungkin ya. Oh ya, satu lagi Dok, closing statement-nya Dok untuk anak-anak yang betul. Di rumah terkait kesehatan mata ya, ini Dok. Pesan-pesan buat anak-anak silakan. Ya. Ya, terkait kita pandemi tidak bisa dipungkiri penggunaan gawai itu lama dan sering, sulit untuk main keluar juga barangkali ya. Tadi diperhatikan saja di luar belajar diusahakan tidak menggunakan gawai lagi seperti itu ya. Makan makanan yang sehat. Tadi kata Bu Arum juga jangan lupa bergerak supaya kita tetap sehat ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Mayang atas nasihat dan juga pesan-pesannya buat kita semua dan juga teman-teman di rumah yang sahabat mata yang ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah tadi banyak banget ya insight-nya, banyak banget pengetahuan baru, dan tadi ternyata banyak banget pertanyaannya yang Pak Fikri pikir ini kayaknya jadi masalah bersama ya. Mungkin ada yang mau bertanya tapi juga belum mengungkapkan, boleh mungkin nanti ya bisa disampaikan.
Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi sebelum terakhir ya. Ini juga ada ucapan terima kasih Ibu dari Bapak Ibu guru di sekolah dan juga para siswa atas ilmu yang diberikannya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing ya untuk menjaga kesehatan matanya. Baik, nah sekarang ini ada sesi kuis Bu sebenarnya. Biasanya anak-anak tuh kuisis ya gitu, tapi kita coba tantang dikit lah ya. Kita coba lihat mental anak-anak SMPDH tuh gimana nih kalau kuisnya tuh langsung dari ibu dokternya ya. Biasanya kalau kuisis udah anak-anak udah pada jago lah ya. Kita coba lihat ini akan mengukur siapa aja yang mungkin nanti bisa menjawab akan mendapatkan e-voucher sebesar Rp50.000 ya. Ada 3 orang yang berhak menjawab ya. Baik, nanti tiga penanya dan maaf, ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti langsung disampaikan sama Bu Dokter. Sudah siap Ibu Dokter pertanyaannya? Baik, boleh mungkin pertanyaan pertama. Nah, kalau yang mau jawab langsung raise hand, nanti yang pertama kali raise hand itu yang dipersilakan untuk menjawab. Siap ya? Oke, yang di rumah. Oke, pada Bu Dokter Mayang dipersilakan. Nomor 1 ya. Apakah dengan sering meminum jus wortel, mata minus bisa sembuh? Kan Bu Nurtri? Ya, Bu Nurtri pertama kali raise hand ya. Tidak, Bu. Tidak, betul Bu jawabannya? Ya, betul. Selamat kepada Ibu Nurtri yang mendapatkan electronic voucher sebesar Rp50.000. Nah, tadi udah ada yang di chat jawab ya, tapi jawabannya sayangnya tidak diterima yang di chat ya, hanya yang raise hand dan ngomong langsung ya. Oke. Baik, sekarang pertanyaan pertama sudah. Jadi sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kalau dari guru tadi sudah ada perwakilan ya, Bu Nurtri ya. Nah, sekarang mungkin dari siswanya boleh deh ya yang nanti akan menjawab. Oke. Silakan Ibu Dokter Mayang dipersilakan pertanyaan kedua, Bu. Ya, misalnya kalian kelas 7 ya, terus menggunakan kacamata nih -3 gitu. Apakah nanti -3-nya bisa sembuh ketika kalian sudah berusia 20 tahun? Sembuh tuh tidak pakai kacamata gitu ya. Ya, Adam dari 74. Adam boleh dinyalakan kameranya supaya terlihat nih. Nah, kan mantap ya. Oke, gimana Adam jawabannya? Bisa, Pak. Bisa. Betul, Bu? Oh, ternyata kurang tepat ya. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Oke. Rafif 82. Ya, silakan Rafif. Tidak. Tidak ya. Betul Bu, tidak Bu? Ya, terima kasih ya. Selamat buat Rafif mendapatkan hadiah e-voucher sebesar Rp50.000. Baik, sekarang boleh Adam sama Rafif lower hand ya. Pertanyaan terakhir ya. Ini pamungkas dari Bu Dokter Mayang untuk pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Ini memperebutkan e-voucher sebesar Rp50.000. Oke, pertanyaan ketiga terakhir ya. Siap-siap. Oke, silakan Ibu Dokter Mayang. Jadi usaha-usaha apa yang bisa dilakukan supaya mata kalian tetap sehat selama pandemi yang banyak menggunakan gawai ini? Ya. Baik, udah ada pertanyaannya. Silahkan raise hand yang mau menjawab. Tentang usaha-usaha apa ya? Oke, raise hand ayo. Oke, LC dari 71. Silahkan LC. Banyak bergerak. Tidak terlalu sering berada di depan gawai. Terus apa lagi? Rajin makan makanan sehat. Terus? Dan tidak terlalu sering sering melihat dekat. Oke. Cukup Bu Dokter? Iya boleh. Oke, selamat buat Elsie mendapatkan e-voucher sebesar Rp60.000. Baik. Masya Allah, tidak terasa ya waktu begitu berlalu dan tadi kuisnya ternyata ini juara-juara kuisis belum muncul ya tadi ya. Oke, tapi nggak apa, nanti next time bisa kembali ya untuk memberikan performa terbaiknya dalam menjawab atau bertanya dan sebagainya.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Arum dan juga Fauzan yang sudah memandu sesi ini, dan juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Mayang yang sudah memberikan ilmunya ya, dan itu sangat berharga sekali bagi kami. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, tapi kita ingin terus mendapatkan ilmu ini dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama kembali. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Nah, sekarang sebelum ditutup akan ada prosesi penyerahan cenderamata dari SMP Darul Hikam kepada Ibu Dr. Mayang. Akan disampaikan oleh Bu Arum. Bu Arum kepada Bu Dr. Mayang. Baik. Nah itu. Ya. Ini, Pak. Ya. Ya, penyerahan cenderamata dari SMP Darul Hikam kepada Ibu Dr. Mayang selaku pemateri yang hari ini sharing di sesi belajar langsung di alam. Baik, ya terima kasih kepada Dr. Mayang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami semua dan menjadi pahala untuk kebaikan ke depannya. Berikutnya ada juga cenderamata dari SMP Darul Hikam yang diberikan kepada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, ya, yang akan disampaikan oleh Fauzan kepada Ibu Ria. Baik ya. Ya, baik. Oh ya, baik. Ada juga penyerahan cenderamata dari Rumah Sakit Cicendo Bandung kepada SMP Darul Hikam yang akan disampaikan oleh Ibu Ria kepada Fauzan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Bapak Ibu dari jajaran staf, pengurus, dan juga Ibu dokter yang hari ini juga mensukseskan kegiatan belajar langsung di alam. Insya Allah teman-teman yang di rumah menjadi banyak insight-nya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.36 dan ini sudah, 38 ya, jadi sudah akan beristirahat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan nanti dari kesiswaan akan memberikan link ya, share link berupa deteksi atau mungkin kita ingin tahu siapa-siapa saja teman-teman di sini yang ingin memeriksakan matanya ya. Keluhan apa saja yang dirasakan dan apakah ingin memeriksakan mata, insya Allah akan kami share dan nanti akan kami hubungkan dengan Rumah Sakit Cicendo untuk kemudahan teman-teman dalam memeriksa matanya. Baik teman-teman semuanya, waktu sudah berakhir dan kita akan jumpa di lain waktu di acara BLA berikutnya. Insya Allah hari ini sangat menarik ya. Boleh dong terakhir mau tanya dulu di grup, dari angka 1 sampai 10. 1 kalian sangat tidak paham, 10 kalian sangat paham. Ada di angka berapa level pemahaman kalian selama mengikuti sesi ini? Silakan. Ini angka doang. Wah 10 ya. 10. Masya Allah ya. 5, oke. KKM ya, 9, Masya Allah. 7, 9. Wah ini ternyata Ibu sangat memperhatikan ya anak-anak ya sampai paham gitu, paham betul. Dan ini tidak hanya difahami saja, tapi untuk dipraktikan dan untuk diperhatikan, untuk dirawat ya. Karena matanya juga kita harus merawat mata. Pak Fikri itu juga kemarin, aduh menyesal ya. Dulu minus 0,75 gitu, tapi dibiarkan nggak pakai kacamata karena dulu mikirnya, aduh berat pakai kacamata dok ya. Ternyata kemarin diingatkan ya, harus pakai kacamata karena kita itu harus peduli sama mata kita sendiri ya, jangan main-main gitu. Nah buat teman-teman tadi sudah ada tuh yang satu harinya 10 jam. Nah mulailah sadar ya, sadar ya. Sadar karena mata juga adalah diri kita. Bayangin aja kalau kita tuh jadi mata, aduh capek banget kayaknya. Nggak dikasih waktu istirahat, dibiarin capek begitu aja, nggak dikasih
nutrisi ya dan istirahat atau makanan yang bergizi. Bayangin kalau kita jadi mata, perasaan mata tuh gimana. Jadi bayangin kalau kita punya organ tubuh, perasaan mereka tuh gimana kalau nggak diperhatiin ya. Kayak kalau kalian nggak diperhatiin tuh rasanya gimana sih? Sakit kan? Jadi harus perhatikan mata lah minimal ya. Kita punya indera-indera yang harus kita perhatikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita tutup saja kegiatan BLA kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri Fatur Rahman selaku MC berterima kasih banyak kepada pihak Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai pusat mata nasional dan juga SMP Darul Hikam sebagai penyelenggara BLA. Ya, selamat berjumpa kembali di BLA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.